Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Taek. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada layanan LPTK Universitas Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL siklus kedua dengan materi pembelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan penggunaan metode pembelajaran PBL. Untuk mengetahui keseruan penggunaan metode pembelajaran PBL, ikutilah kegiatan pembelajaran kami di dalam kelas. Selamat siang semua. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita memulai dari kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dengan berdoa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadapi Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Semoga kegiatan kami dari awal hingga berakhir dapat selesai dengan baik. Namamu selalu kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Bu Erna. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya menyapa dulu selamat pagi dari Ibu dosen, Ibu guru pamong, dan anak-anak sekalian. Saya akan mengabsen dulu sebelum kita memulai dari kegiatan kita. Patriano, hadir. Marsalinda, hadir. Bersiana, Indri, semua hadir. Baik, terima kasih karena semua sudah hadir. Mari kita langsung mulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik, mohon perhatian tentang gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di depan. Siapa yang tahu terkait dengan peristiwa tumbuhan di atas dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Jadi dari tumbuhan pertama, kedua, dan ketiga, ini ada perbedaannya atau tidak? Maka dari gambar ini tersebut kita akan lalu dengan kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Keterampilannya adalah menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Indikator pencapaian kita menjelaskan ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Lalu yang kedua, membandingkan struktur jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, menentukan jenis jaringan penyusun organ pada tumbuhan, khususnya akar, batang, daun, buah, dan biji. Lalu membedakan struktur jaringan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang berikut, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan dengan fungsi organ. Lalu yang keenam, menganalisis sifat atau potensi pada jaringan tumbuhan dan yang digunakan dalam teknik kultur jaringan. Nah, kita hanya fokus pada tujuan pembelajaran kita. Nanti akan sampai tujuan pembelajaran. Lalu dari gambar ini tersebut kita akan lalu dengan kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan.
Keterampilannya adalah menyajikan data hasil pengamatan struktur, jaringan, dan organ pada tumbuhan. Indikator pencapaian kita menjelaskan ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Lalu yang kedua, membandingkan struktur jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, menentukan jenis jaringan penyusun organ pada tumbuhan, khususnya akar, batang, daun, buah, dan biji. Lalu membedakan struktur jaringan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang berikut, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan dengan fungsi organ. Lalu yang keenam, menganalisis sifat atau potensi pada jaringan tumbuhan dan yang digunakan dalam teknik kultur jaringan. Nah, kita hanya fokus pada tujuan pembelajaran kita. Kita berbicara tentang ciri-ciri dan struktur jaringan pada tumbuhan dan jenis jaringan penyusun organ tumbuhan, akar, batang, dan daun. Dan kita fokus pada dua tujuan ini ya. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu jaringan. Ya, apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki sama bentuk dan membentuk suatu kesatuan untuk memberikan suatu fungsi tertentu. Baik. Lalu yang berikut saya akan membagi kalian dalam kelompok, untuk menyelesaikan kasus yang telah disediakan dalam LKPD kalian. Nah, dari kasus tersebut Anda menyelesaikan, mendiskusikan, lalu Anda mempresentasikan hasilnya ya dari kasus itu. Contoh kasus yang pertama tentang apa? Permasalahan pada jaringan Merister. Nah, jaringan Merister. Dan itu masalah yang akan diselesaikan pada kelompok 1. Lalu kelompok 2 akan menyelesaikan permasalahan tentang jaringan ranking. Lalu yang kelompok 3 Silem. Lalu kelompok 4 Loem. Kelompok 5 kelompok 6 silem. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai air unsur hara. Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah selesai belum? Sudah. Kelompok di sana? Kelompok di Novel sudah? Kita mulai dari kelompoknya Daniel Wisnu. Dipersilakan saat pemandunya untuk mempresentasikan hasil. Waktu Anda 5 menit. Silakan berdiri. Lalu satu perkenalkan teman-teman. Lalu silakan menjelaskan hasil dari diskusi tadi. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya namanya Daniel Wisnuseran dari kelompok 2. Di sini permasalahan kami adalah stomata dan lentisel merupakan alat pernapasan tumbuhan yang letaknya berlainan. Keduanya merupakan hasil modifikasi dari salah satu jaringan tumbuhan. Nah, pertanyaannya, jaringan apakah itu? Tunjukkan di mana letak stomata dan lentisel. Bagaimanakah proses pernapasan pada tumbuhan? Nah, saya akan menjawabnya. Stomata dan lentisel merupakan alat pernapasan tumbuhan
yang merupakan hasil modifikasi dari salah satu jaringan tumbuhan, yaitu jaringan epidermis. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus yang kelas 5. Silakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, mari kita berikan aplaus dulu. Kelompoknya Ella. Silakan Ella. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian dari kami. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi silakan ke arah pertanyaan. Sebelum teman-teman lain bertanya, seperti biasa kita berikan aplaus yang paling mulia. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan oleander. Soalnya, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, tumbuhan. Baik, terima kasih. Hanya ini saja presentasi kami. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sekian hasil diskusi kami. Apa dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Oh ya, selamat siang. Ya, silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang permasalahan ini tentang para petani buah biasanya melakukan pemangkasan pada bagian pucuk tanaman atau ujung batang. Apa tujuan dari permasalahan tersebut? Kaitkan jawaban kalian dengan salah satu fungsi jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang dilakukan petani itu disebut pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk pembentukan dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah terakhir mempresentasikan materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut para materi berlanjut, mari kita semua berdiri dulu. Berdiri. Sebelum kita lanjut para materi berlanjut, mari kita semua berdiri dulu. Berdiri. Kelas 11 siap Pani? Oke. Paling hebat. Sekali kelas 11 siap? Paling oke. Paling happy. Paling hebat. Oke, sekarang masalah yang telah kita selesaikan bersama. Apa yang Anda dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Ya, apa yang Anda dapatkan? Hal menarik
Baik, terima kasih. Anda sudah menyelesaikan. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Tetap semangat. Belajar untuk kalian, kesuksesan di hari esok hanya milik orang yang mau belajar. Ya. Sebelum saya menutupi pembelajaran pada hari ini, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembelajaran ini. Saya mohon maaf dan mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan dalam nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan hanya ini saja doa dan permohonan kami. Namun selalu puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.